Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Nah, jadi di pertemuan ini Ustazah kita akan melanjutkan materi hadis ke-25. Materi hadis ke-25 itu di pertemuan terakhir kita membahas tentang faedah hadis ke-25 sampai nomor 8. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, syarat amar ma'ruf atau menyuruh kepada kebaikan. Amar ma'ruf adalah menyuruh kepada kebaikan. Syarat amar ma'ruf adalah yang pertama, sudah punya ilmu mengenai hal yang ma'ruf yang didakwahkan. Syarat yang pertama ialah sudah punya ilmu mengenai hal yang ma'ruf yang didakwahkan. Yang kedua, mengetahui kalau orang yang didakwahi telah meninggalkan yang ma'ruf. Maksud nomor 2 ini ialah mengetahui kalau orang yang dakwahi telah meninggalkan yang ma'ruf. Nah, jadi misalkan kayak gini. Contohnya itu ada kisah sahabat sama Nabi. Waktu itu ada seseorang pada waktu sholat Jumat masuk masjid, sedangkan Nabi SAW sedang berkhutbah. Pada waktu seseorang itu masuk masjid, di situ posisinya Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian ia langsung duduk, yang seseorang ini langsung duduk. Lalu Nabi seketika bertanya kepadanya, apakah engkau sudah sholat? Kemudian orang tadi ini menjawab, belum. Nah, di situ Nabi SAW berkata kepadanya, bangun dan sholatlah 2 rakaat dan persingkatlah. Nah, jadi maksud dari hadis ini apa kaitannya dengan syarat kedua, yaitu mengetahui kalau orang yang dakwahi telah meninggalkan yang ma'ruf ialah di hadis yang tadi Nabi SAW gak langsung menyuruhnya untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Akan tetapi beliau terlebih dahulu bertanya kepada seseorang tersebut apakah ia sudah melakukan sholat atau belum. Jadi maksudnya kita tahu kalau
syarat yang kedua itu kita tahu bahwa orang yang kita dakwahi itu telah meninggalkan yang ma'ruf. Contohnya tadi nih, Nabi nanya dulu kepada orang tersebut, apakah engkau udah sholat? Terus katanya belum. Nah di situ kan berarti Nabi udah tahu kalau misalkan orang yang didakwahinya ini telah meninggalkan yang ma'ruf, telah meninggalkan kebaikan tersebut, yakni sholat 2 rakaat tadi. Kemudian syarat yang ke-10, syarat nahi mungkar atau melarang dari kemungkaran adalah syarat yang tadi syarat amar ma'ruf, kemudian yang sekarang syarat nahi mungkar. Syarat nahi mungkar atau melarang dari kemungkaran adalah yang pertama, mengetahui sesuatu yang dilarang adalah kemungkaran berdasarkan dalil syar'i. Syarat nahi mungkar yang pertama ialah mengetahui sesuatu yang dilarang adalah kemungkaran, adalah bentuk kemungkaran berdasarkan dalil yang syar'i. Kemudian syarat yang pertama, lanjutan syarat yang pertama, bukan berdasarkan perasaan, kebiasaan, cemburu, atau sekilas penglihatan. Nah, jadi syarat yang pertama ini, syarat untuk melarang dari kemungkaran adalah yang pertama, mengetahui sesuatu yang dilarang adalah kemungkaran berdasarkan dalil syar'i, bukan berdasarkan perasaan, kebiasaan, cemburu, atau sekilas penglihatan. Jadi syarat yang pertama itu ialah harus tahu bahwasannya sesuatu yang dilarang itu merupakan kemungkaran atau suatu hal yang mungkar yang memang berdasarkan dalil yang syar'i, bukan berdasarkan dari perasaan kita, kebiasaan kita. Nah, yang sering ini terjadi karena kebiasaan. Bukan berarti hal yang biasa itu semuanya benar, akan tetapi kita lihat berdasarkan dalil yang syar'i. Intinya bukan dari selain dalil yang syar'i. Contohnya itu tadi, bukan berasal dari perasaan, kebiasaan, cemburu, atau sekilas penglihatan. Kemudian syarat yang kedua, syarat nahi mungkar yang kedua, syarat melarang dari kemungkaran yang kedua. Orang yang ingin dilarang telah diketahui terjerumus dalam kemungkaran. Orang yang ingin dilarang telah diketahui terjerumus dalam kemungkaran. Jadi kalau misalkan kita mau mendakwahi orang, kita mau melarang seseorang dari kemungkaran, nah kita harus tahu bahwasannya orang tersebut memang benar-benar telah terjerumus ke dalam perbuatan kemungkaran. Kemudian syarat yang ketiga, kemungkaran yang diingkari tidak akan pernah
Kalau Ustazah bacanya kecepatan bisa di stop kan Kak? Karena kan ini kita rekaman ya, bukan Zoom. Oke. Ustazah ulangin. Kemungkaran yang diingkari tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah. Menjadi kemungkaran yang lebih parah. Maksudnya ialah kemungkaran yang diingkari itu, kemungkaran yang diingkari, yang tidak yang diingkari, yang dilarang atau yang diingkari lah pokoknya. Tidak akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah. Maksudnya jangan pula kita melarang seseorang dari kemungkaran yang lebih kecil menjadi kemungkaran yang lebih besar, maka itu akan menjadi, hukumnya akan menjadi haram. Kemudian kita lanjut ke yang ke-11. Kan di hadis ke-25 itu ada dikatakan, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Nah, jadi sedekah dalam hal ini bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Mengapa demikian? Karena apabila seseorang khawatir dirinya berbuat zina, jika apabila seseorang khawatir dirinya berbuat zina, jika ia tidak segera mendatangi istrinya, maka seperti ini dikatakan sedekah wajib. Dan apabila tidak seperti itu, maka termasuk sedekah sunnah. Kemudian yang ke-12, para sahabat tidaklah pernah meninggalkan perkara yang rancu atau samar-samar. Maksudnya, apabila para sahabat menemui hal atau perkara yang samar-samar, perkara yang rancu atau samar-samar, mereka akan langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan ada sesuatu perkara yang membuat mereka bingung, mereka tidak diam, mereka tidak akan membiarkan perkara tersebut dalam keadaan
samar-samar di pikiran mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-14, berarti perkara yang belum pernah berarti perkara yang belum pernah ditanyakan oleh sahabat, perkara yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat, berarti perkara yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat yang menyangkut masalah agama, maka mempertanyakannya termasuk bid'ah. Kita lanjut ke yang 15. Keberapa tadi? Saya lupa. Ke-15 ya. Mencukupkan diri dengan yang halal dari perbuatan yang haram menjadikan yang halal menjadi ibadah bernilai sedekah. Mencukupkan diri dengan yang halal dari perbuatan yang haram menjadikan yang halal menjadi ibadah dan bernilai sedekah. Ke-16. Siapa yang tidak mampu melakukan ketaatan, maka
ia bisa memperbanyak ketaatan yang lain yang ia mampu. Saya ulangin, siapa yang tidak mampu melakukan ketaatan maka ia bisa memperbanyak ketaatan yang lain dengan melakukan ketaatan yang ia mampu, atau memperbanyak ketaatan yang lain yang ia mampu. Yang ke-17, 14, 15, 16, 17. Hadis ini menunjukkan seorang alim boleh meng-cross-check ulang apa yang ditanyakan dari yang lain. Hadis ini menunjukkan seorang alim boleh meng-cross-check ulang apa yang ditanyakan dari yang lain. Yang ke-18, hadis ini bukan menunjukkan hasad dari sahabat miskin pada sahabat yang kaya. Hadis ini bukan menunjukkan hasad dari sahabat miskin pada sahabat yang kaya. Namun ini menunjukkan semangat para sahabat untuk berlomba meraih kebaikan. Untuk berlomba meraih kebaikan, atau disebut dengan ghibtah, G-H-I-B-T-H-A-H, ghibtah. Nah, jadi sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai lanjutan dari faedah hadis ke-25. Saya ingatkan bagi yang belum menyetorkan hadis ke-25 atau ada yang belum menyetor hadis yang sebelum-sebelumnya 21, 22, 23, 24, 25. Nah,
Ustazah tekankan lagi, harap segera disetor karena itu akan mempengaruhi nilai antunna, akan mempengaruhi nilai rapot. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung menjapri Ustazah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.